Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan huruf J yang kelima, min, ila, an, ala, wafi, yakni huruf jar fi. Fi ini adalah kalimat huruf, namanya huruf jar fi, yang mempunyai tugas mengejarkan terhadap kalimat isim. Dan fi mengejarkan kepada kalimat isim itu menjadi tandanya kalimat isim. Jadi fi mengejarkan itu merupakan tanda daripada kalimat isim. Pelan-pelan, mudah-mudahan paham. Alhamdulillah. Fi itu min ma'aniha ad-dzarfiyyah wa hiya lughatan al-wi'a. Fi dimasukkan benar. Maknanya fi, sekali lagi, fi ini mempunyai makna karena fi ini adalah kalimat huruf yang merupakan juz daripada kalam, harus punya makna. Wa kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Kalimat yang menunjukkan makna mempunyai makna bersamaan dengan kalimat lain. Nah, fi maknanya itu dzarfiyah. Sebenarnya ngaji itu nggak sulit kalau diperhatikan dan tulus hatinya dan memang niat ingin bisa ngaji, mendapat ridhonya Allah. Fi maknanya adalah dzarfiyah. Titik. Wahya lughatan al-wi'a'u. Yang namanya dzarfiyah. Fi maknanya dzarfiyah. Dzarfiyah itu apa? Dzarfiyah secara bahasa, secara lughah itu artinya adalah al-wi'a'u. Wi'a itu bejana, wi'a itu tempat, wi'a itu wadah. Nah, paham? Dipegang dulu, disimpan dalam pikiran. Jadi yang namanya fi secara bahasa itu adalah maknanya dzarfiyah, dan dzarfiyah adalah tempat atau wadah. Kata-kata dzarfiyah ini apa ya? Bisa jadi menjadi suatu terkib. Terkib itu kedudukan, seperti fa'il, maf'ul bih, naib fa'il, mubtada, khobar, na'at, man'ut, hal, tamyiz, mustasna, dan seterusnya. Itu namanya terkib. Begitu pula kata-kata, lafal, kalimat yang berbunyi dzarfiyah itu juga menjadi suatu terkib.
Satu seperti Khulasah mengatakan ad-dzarfu waktun au makanun dominafi. Ad-dzarfu utawi dzaraf iku waktun. Dzaraf itu adalah tempat. Au makanun ad-dzarfu waktun adalah waktu. Ad-dzarfu utawi dzaraf iku waktun waktu. Dzaraf adalah waktu. Orangnya waktu mangkono au makan atau tempat. Sifate waqt utawa makan iku domina kang nyimpen domina kang nyimpen apa dzaraf apa waqt utawa makan. Sifatnya waktu atau tempat domina kan nyimpen apa waktu atau makan nyimpen fi ing maknane huruf fi. Contoh yang namanya waktu itu adalah menjadi tarkib dzaraf. Sumtu yauman. Sumtu yauman. Nah, jadi dzarfiyah sekali lagi yang namanya dzarfiyah ada yang namanya jadi kedudukan, jadi tarkib. Nah, seperti di jumlahnya yang namanya isim zaman, dzaraf zaman, yang namanya dzaraf zaman adalah wasmuz zamanil mansubu bitakdiri. Namanya waktu yang dinasobkan, yang mahalnya nasab menyimpan maknanya huruf jarfi. Al-yauma, al-lailata, hutwatan, bukrotan, saharon, dan seterusnya. Itu semua adalah nama daripada waktu yang mahalnya nasab dan menyimpan maknanya fi. Dzaraf makan wasmul makanil mansubu bitakdiri fi. Arane mongso mansub kang ngira-ngiraake maknane huruf jarfi. Nama tempat yang namanya tempat yang mahalnya nasab, yang dinasobkan dan menyimpan maknanya huruf jarfi. Kayak amama, khalfa, qudwatan, bukrotan, saharon, dan sebagainya. Terus saharon, waktu sahur. Bukrotan, besok, itu namanya apa? Dzaraf zaman. Dan dipegang. Jadi nama waktu atau nama tempat yang menyimpan maknanya huruf jarfi dikatakan tarkib dzaraf atau dzarfiyah. Sumtu wis poso sapa ingsun yauman. Yauman ini nama waktu, satu hari. Hari adalah nama waktu. Hari, minggu, satu minggu, bulan, satu tahun, satu minggu, satu abad. Nah, ini namanya waktu. Yang namanya waktu, nama waktu ismu zaman. Yang mahalnya nasab, dia mahalnya nasab, dibaca nasab, dibaca yauman. Di situ memperkirakan, menyimpan atau memperkirakan maknanya huruf jarfi. Jadi bagaimana maknanya? Sumtu wis poso sapa ingsun. Poso yauman ing dalam suci dina. Saya telah berpuasa di dalam satu waktu. Artinya sumtu yauman itu
itu yaitu adalah sumtu fi yaumin kada. Sumtu wis poso sapa ingsun poso fi yaumin ing dalam siji dina kada kaya ngene. Hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan lain sebagainya itu yaumin kada. Jadi yauman itu artinya fi yaumin. Nah, itu jadi fi artinya dorfiyah secara lughah, secara bahasa. Diingat dulu, secara bahasa yang namanya dorfiyah, fi adalah artinya dorfiyah. Maknanya dorfiyah, dorfiyah adalah al-mi'ah. Dipegang betul. Kenapa? Karena dorfiyah, ya, huruf jarfi ini yang mempunyai makna dorfiyah, fi yang mengejarkan terhadap kalimat isim itu mempunyai makna dorfiyah. Sedangkan dorfiyah itu dibagi menjadi dua. Ada dorfiyah hakikiyah, dorfiyah yang hakiki. Yang kedua ada dorfiyah majaziyah, ya, hakiki dan majazi. Yang hakiki itu nyata, secara fisik. Nah, kalau majaziyah itu tidak secara fisik. Dzarfiyah adalah wi'ah, tempat. Kalau kita berbicara tempat berarti di dalam fi itu ada dzaraf, ada madruf, ada fi. Dzaraf dan madruf ada yang karena tempat, dzarfiyah adalah mi'ah. Ada yang tempat artinya yang ditempati, ada yang menempati. Ono wadah dan ada yang diwadahi, ada tempat dan ada yang ditempatkan. Contohnya, al-ma'u utawi banyu iku fil kuzi. Kuz itu adalah apa ya? Gayung. Nah, bahasa Jawa ini apa? Ciduk atau siwur. Nah, itu kuz. Al-ma'u utawi banyu iku fil kuzi ing dalem gayung, ing dalem ciduk tempat. Fi ini huruf jar yang faedahnya dzarfiyah. Al-kuz ini namanya dzarfiyah. Ini dzarafnya. Al-ma ini namanya madrufnya. Saya memakai bahasa yang apa ya? Mudah saya paham, kalian paham. Kalau sesungguhnya
Syarat daripada dzarfiyah itu adalah dzarofnya itu harus ikhtiwa. Ikhtiwa itu bahasanya adalah tempat atau apa ya, mengandung. Jadi kalau saya paskan mesti harus ada penalaran yang lebih dalam. Kayak madrufnya syaratnya adalah tahayyuz. Nah, bicara tahayyuz berarti harus berbicara wazan tafa'ala dahulu. Bicara tahayyuz artinya adalah menghalau. Nah, mesti harus memakai keterangan lebih dalam. Saya mengambil bahasa yang lebih mudah daripada lughawiyahnya saja. Artinya kalau dzarfiyah itu adalah wi'a, tempat, berarti dzarofnya adalah yang ditempati. Terus madrufnya adalah yang ditempatkan, lebih mudah. Nah, sekali lagi, alma'u utawi banyu iku kainun tetep fil kuzi ing dalem siwur. Nah, kalau lirat itu biasanya fil kuzi itu mesti kalau ada jem majur itu ada kainun. Kenapa kalau saya baca atau kainun? Karena sesungguhnya bila mana ada jem majrur yang jadi khobar itu bukan jem majrurnya. Tapi yang sesungguhnya jadi khobar adalah mu'allaq mahdhuf. Ya, yang berupa lafal kain. Jadi setiap ada jar majrur yang jadi khobar pasti kain. Nah, silahkan kamu baca al-ma'u tibanu fil buzi, tetap ing dalem ciduk. Ana sing maknani kendi, tapi kalau saya cocok dengan pus ciduk. Jadi ada yang tetap, nah tetapnya itu dari kain. Ada yang langsung biar tahu bahwasanya jar majrur yang dibuang itu kainun yang jadi khobarnya. Fil kus, mak ini yang ditempatkan, yang diwadai. Kus adalah wi'anya, tempatnya. Jadi air ditaruh di dalam. Nah, kata-kata fi itu artinya di dalam. Di dalam itu adalah mengumpulkan daripada madruf dimasukkan di dalam dzaraf. Enak nggak ngaji seperti itu? Jelas enggak? Kalau tidak dijelaskan begini, sampai nggak tahu apa statusnya mak di sini, apa statusnya kus di sini, mana dzarafnya, mana madrufnya, dan makna dzarfiyahnya itu di mana. Nah, ini pentingnya saya pengen ngalabarukah ngaji ini bukan untuk apa-apa. Barangkali nggak sekarang, nggak ada yang ngaji banyak, besok, lusa, kapan-kapan, tahun kapan. Kalau tidak, saya hanya ya Allah ngaji kepadamu, ya Allah niat beribadah. Jadi nikmat ibadah. Nah, dzarfiyah itu syaratnya harus ada yang ditempatkan dan ada yang ditempati secara fisik, secara tempat hakiki. Karena ada yang tidak secara hakiki. Ini al-ma'u fil kuzi, ini jelas, ini air benda, kus benda. Maka adalah faedah dzarfiyahnya adalah hakiki. Maka syarat sesungguhnya
adalah yang namanya dzarfiyah itu harus ikhtiwa dan tahayyuz. Saya kasih bahasa pinjaman yang lain, keterangan yang lain, artinya yang namanya dzarfiyah hakiki itu antara dzaraf dengan madrufnya itu berupa berfisik secara hakiki, secara nyata, benar-benar tempat. Karena ada contoh keduanya yang benar, yang tempat tapi tidak tempat hakiki. Contohnya al-khairu fil ilm. Al-khairu utawi kebaikan. Al-khairu utawi kebagusan iku kainun tetep fil ilmi ing dalam ilmu. Kebagusan ini tidak ikhtiwa, tidak tahayyuz, tidak merupakan yang ditempatkan benar-benar. Khair juga tidak tempat benar-benar, tapi tempat majaziyah. Yang ditempatkan juga majaziyah, bukan haqiqiyah, bukan berfisik, bukan nyata, berbentuk. Al-khairu utawi kebagusan, kebaikan. Nah, ya, kebaikan. Kebaikan itu bukan benda yang ditempatkan, tapi bentuk majazi, pinjaman, kata sinihan, bukan kata hakiki. Kebaikan itu berada di dalam ilmu. Ilmu juga bukan berfisik, berbentuk. Maka khair yang berada di dalam ilmu ini namanya dzarfiyah majaziyah. Ngaji nahu kayak begini apa enggak enak toh mas? Dulu saya juga di pondok tidak diterangkan sampai begini. Terus bagaimana kalau yang madrufnya itu tahayyuz, dzarafnya madrufnya tidak tahayyuz, tapi dzarafnya adalah ikhtiwa, sama. Syaratnya keduanya antara dzaraf dan madruf itu harus ikhtiwa dan tahayyuz, harus nyata keduanya. Kalau salah satu yang nyata, salah satu yang berbentuk, salah satu yang berfisik, itu pun dikatakan dzarfiyah majaziyah. Contohnya, al-ilmu utawi ilmu. Al-ilmu, adapun ilmu, iku kainun tetep fis suduri ing dalam pira-pira dodo. Ilmu itu adanya di dada. Ilmu itu adanya di dada. Jadi kalau bicara seperti ini, jadi kayak akim wajah, akim ngadepo sapa sira wajah kain wajah itu. Wajahmu itu menghadap ke sana, yang dimaksud wajah adalah dadamu. Yang dimaksud dadamu adalah hatimu. Yang dimaksud hatimu adalah ruh. La ilaha illallah. Ilmu ini tidak tahayyuz. Ilmu itu tidak berbentuk, tidak benda yang kelihatan, benda yang bisa dipegang, disentuh, berada di dalam dada. Nah, dada ini ikhtiwa, dzarafnya ikhtiwa, benar-benar merupakan dada, tempat, wadah, itu dada.
Walaupun dorofnya ini adalah ikhtiwa, tapi di sini tidak tahayus, di sini berfisik ini tidak, termasuk pula dorfiyah majaziyah. Atau dibalik, yang dorof, yang madrufnya tahayus, tapi dorofnya tidak tahayus, alias dorofnya tahayus, tapi madrufnya tahayus, tapi dorofnya tidak ikhtiwa. Madrufnya berfisik, tapi dorofnya tidak berfisik. Zaidun utawi menungso iku kainun tetep fil bariyati ingdal fil baroyati ing dalem menungso baroyah. Zaid itu di dalam manusia. Zaidun ini orang, baroyah manusia. Mana yang disebut manusia? Ya sudah, dikatakan mana yang namanya lelaki, mana yang namanya perempuan. Kalau sudah dikasih nama, itu baru dikatakan berfisik, berbentuk. Zaidun fil baroyah. Ini juga jadi madrufnya adalah tahayuz, terus dorofnya tidak ikhtiwa, tempatnya tidak hakiki, juga tidak dikatakan dorfiyah hakikiyah. Alhamdulillah selesai. Di mana dorfiyah selesai. Kadang-kadang dan ada pula fi tidak hanya bermakna dorfiyah, tapi fi huruf jar fi. Nah, sambil duduk sebentar, kakinya tidak kuat. Fi bermakna sababiyah, fi bermakna sebab. Contohnya seperti lafal dakhalat imro'atun dakhalat imro'atun kalau nggak salah, dakhalat imro'atun an-naro fi hirrotin. Dakhalat wis manjing, wis mlebu sapa imro'atun wong wadon an-naro ing gendera. Wong wedok mlebu neraka fi hirrotin sebab kucing. Jadi Rasulullah pernah bersabda, seorang perempuan telah masuk neraka disebabkan kucing. Kenapa? Ai bisababi habasatha. Ai bisababi habasat. Tegese kelawan sebab ngker.
sapa wong wadon hak ing kucing ya ora. Jadi ada kucing misalkan ditaruh kamar ditutup, nah, dikeker, ditahan, dipenjara, digembok, lahia ora ana utawi imro'ah iku amat ora ana utawi wadon iku amat aweh mangan ing kucing. Dia tidak memberi makan kucing, maka kucingnya mati. Begitu. Nah, fi di sini tidak bermakna fi hirotin. Nah, tidak dakholat wis masuk sapa wis manjing sapa imratun, manjing itu masuk. Dakholat wis manjing sapa imratun wong wadon anaro ing neraka. Perempuan masuk neraka fi hirotin ing dalam kucing ya udah bisa masa wong wedok mlebu nang jero kucing lak lucu lak ra iso. Nah, fi di sini ini maknanya adalah sebab dakholat wis masuk sapa imro'atun wong wadon anaro ing neraka fi sebab. Fi di sini makna sebab. Alhamdulillah sudah. Fi sudah. Ini bilaan ala fi. Artinya besok aja biar enggak panjangan. Rubah bisa dibaca rubah, bisa dibaca rubah, bisa dibaca rub, dan rubah punya faedah apa, syaratnya rubah mengejarkan apa ya, besok lagi karena panjang. Syaratnya rubah mengejarkan ada 5, rubah ada 5 takrir, ada 5 taksir besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.